Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, dengan Novi Armina Reka, Perdana Grid 13. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini saya ingin berbagi bagaimana syiar di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Perlu kita ketahui bahwa konsep Armina Reka Perdana adalah konsep silaturahim. Itu kenapa Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin sukses di usaha ini, sukses di syiar Baitullah, maka Bapak Ibu harus mau melakukan silaturahim dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, tanpa membeda-bedakan apakah itu orang kaya, orang miskin, atau orang yang mungkin lebih papa daripada kita. Karena mereka semua selama umat muslim adalah calon-calon tamu Allah. Masalahnya, seringkali bagi orang yang baru atau bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak pengalaman di bidang marketing, atau Bapak Ibu yang mungkin susah berkomunikasi dengan orang, atau susah selama ini mempunyai kepribadian yang tertutup, susah terbuka dengan orang lain, mungkin syiar silaturahim itu ya, memulai pembicaraan itu sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang butuh ekstra ikhtiar yang kuat, belajar yang kuat, sehingga Bapak Ibu bisa ahli dan terbiasa melakukan. Karena saya dulu awalnya juga orangnya pendiam Bapak Ibu. Jadi kalau teman-teman SMA saya dulu atau teman SMP dulu mengenal saya, pasti akan kaget dengan perubahan kepribadian saya. Semua itu bisa dipelajari. Jadi saya dulu kalau nggak disapa dulu susah mau ngomong. Orangnya cenderung cuek gitu ya. Kalau bukan urusan saya, ngapain saya harus mulai pembicaraan, berkenalan, dan lain-lain. Padahal luar biasa fadilah silaturahim. Jika Bapak Ibu mungkin di jalan bertemu dengan orang sesama muslim, bersilaturahim, kenalan, insya Allah akan banyak fadilah-fadilah yang bisa kita dapatkan sesuai dengan di agama kita ya. Begitu banyak fadilah silaturahim, yaitu memperpanjang usia, memperbanyak rezeki, menolak bala gitu ya, menghindari dari penyakit dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, sekarang bagaimana caranya Bapak Ibu khususnya syiarkan Baitullah di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Nah, persiapan yang Bapak Ibu lakukan, yang pertama Bapak Ibu harus siapkan mindset. Mindset itu apa? Mindset itu pola pikir Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu berpikirnya adalah Bapak Ibu ingin silaturahim, maka semuanya akan terasa mudah. Tapi jika Bapak Ibu berpikirnya adalah mengejar keuntungan, Bapak Ibu ingin mendapatkan keuntungan dari orang yang kita kenal, apalagi orang yang baru, itu akan kerasa. Keikhlasannya akan terasa diterima oleh mereka, sehingga mereka akan cenderung menolak. Bapak Ibu sendiri juga akan cenderung canggung untuk memulai atau merasa ketakutan. Jadi mindset pertama yang Bapak Ibu harus perbaiki adalah di nawaitunya. Niatnya Bapak Ibu adalah ingin silaturahim. Tidak lebih dari itu. Silaturahim dulu. Bapak Ibu ingin memperbanyak teman, menambah saudara, gitu ya. Lalu berikutnya mindset Bapak Ibu adalah memberikan solusi. Jadi Bapak Ibu ingin menjadi solusi buat orang lain, memberkahi orang lain dengan mengenalkan program solusi Armina Reka Perdana, sehingga umroh bisa mudah, umroh bahkan bisa mengumrohkan. Ya, itu mindset yang pertama. Ini penting sekali Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu gagal di mindset, maka Bapak Ibu akan susah bergerak. Ya, coba bayangkan kalau Bapak Ibu di pikiran pertama Bapak Ibu, wah itu orang itu lumayan gitu ya, itu kayaknya bisa itu pakai jilbab gitu ya, perhiasannya mentereng gitu, wah itu kayaknya gampang itu untuk closing. Bapak Ibu dekati gitu ya. Ketika Bapak Ibu dekati, karena konsep di awal niatnya Bapak Ibu adalah mengambil keuntungan, maka
ada dua respon. Mungkin respon Bapak Ibu yang pertama terlalu menggebu, atau yang kedua Bapak Ibu cenderung kaku atau canggung. Dan dari segi calon jamaah atau teman baru kita akan cenderung menghindar atau menolak ya. Karena ketulusan itu keluar Bapak Ibu, terasa sekali, kelihatan sekali. Jadi yang pertama adalah persiapannya Bapak Ibu harus perbaiki mindset. Yang kedua, alat kaya harus siap. Apa aja? Kartu nama, brosur, ya, UKB, majalah El Sinta, tabloid, dan lain-lain, CD, Bapak Ibu harus siapkan di tas Bapak Ibu. Yang ketiga, handphone. Handphone itu penting karena untuk mencatat nomor telepon dari calon jamaah kita. Nah, bagaimana sih kita bisa mudah syiar di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja? Yang pertama, Bapak Ibu saya tekankan, jadilah sahabat. Ya, bangun hubungan yang nyaman, bukan karena terdesak, tertekan, dan terpaksa. Bapak Ibu ini sendirilah, introspeksi sendiri, atau Bapak Ibu jadi orang yang mungkin akan Bapak Ibu syiari gitu ya, yang mungkin akan Bapak Ibu kenal gitu. Kalau pertama Bapak Ibu sudah langsung gitu kan menawarkan sebuah produk gitu, atau Bapak Ibu seperti tertekan menerima, nggak nyaman, itu insya Allah kalau Bapak Ibu nggak nyaman, Bapak Ibu nggak akan mau ngasih kartu nama atau ngasih nomor telepon, bahkan untuk sekedar berkenalan lebih lanjut. Jadi harus bangun hubungan yang nyaman. Jangan berfokus pada hasil. Nah, ini kembali pada mindset pertama. Kesalahan fatal yang kita lakukan itu ada di benak kita, di pikiran kita. Kita harus mengambil keuntungan. Nah, dari sini akan tampil itu ketulusan gitu ya. Kita membuat kesalahan sendiri karena tujuan kita mengambil keuntungan, maka calon jamaah nggak merasa nyaman. Coba deh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditawari sebuah Bapak Ibu ingin membangun sebuah rumah, atau Bapak Ibu membeli rumah, ada marketingnya, marketing rumah ngomong bla 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 gitu ya, baru kenal sudah ngomong begitu. Terus Bapak Ibu punya saudara atau teman atau kenalan yang dirasa Bapak Ibu nyaman ngasih pendapat dan lain sebagainya. Kira-kira closing Bapak Ibu atau Bapak Ibu akan memilih ke siapa? Pasti memilih ke teman atau saudara yang nyaman. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi penting sekali menjadi sahabat. Maksudnya menjadi sahabat bagaimana? Bapak Ibu pertama kenal ketika Bapak Ibu mungkin saat makan gitu ya. Yang sering saya lakukan ketika saya makan di luar gitu. Bapak Ibu lihat, kalau orangnya lagi makan ya kita nggak bisa ganggu. Tapi mungkin orangnya masih nunggu menu yang akan keluar. Bapak Ibu di sebelahnya. Bapak Ibu bisa berkenalan, menjadi sahabat. Tidak harus langsung, Bu, saya mengenalkan Armina Reka. Tidak harus. Bapak Ibu cukup kenalan. Kalau saya biasanya sih ya, Ibu dari mana? Kok makannya di sini? Gitu misalnya. Atau nanti nanya keluarga dan lain sebagainya. Kalau sudah menjadi sahabat, insya Allah kita akan menjadi mudah untuk masuk gitu ya. Nanti kita bisa nanya setelah hubungan kita baik, nyaman itu, kita bisa nanya, Ibu kerja di mana? Gitu. Nanti dia akan balik nanya ke kita. Kalau mbaknya sendiri kerja di mana? Nah, dari situ kita bisa mengeluarkan brosur kita, lalu kita sampaikan bahwa kita adalah dari Armina Reka Perdana yang memberikan solusi bagi semua orang untuk bisa umroh, bahkan yang terkendala biaya pun bisa umroh. Nanti kalau dia penasaran, kok bisa dengan cara gratis, gimana caranya? Bapak Ibu stop, gak usah jelasin. Cukup Bapak Ibu kasih kartu nama atau Bapak Ibu minta nomor telepon. Sampaikan bahwa seminar cara gratisnya itu diberikan konsep sebuah seminar yang akan membantu banyak orang
Bapak Ibu testimoni diri Bapak Ibu sendiri. Jangan lupa edifikasi. Edifikasi itu mengenalkan ya, promosi. Jadi Bapak Ibu bisa edifikasi orang lain. Contohnya kalau Bapak Ibu kenal dengan profil saya, Bapak Ibu bisa contohkan saya. Misalnya ada Bu, ibu rumah tangga, Bu Novi, beliau awalnya susah ke Baitullah, hutang banyak dan lain sebagainya. Tapi sejak ikut seminarnya, alhamdulillah beliau saat ini sudah bisa umroh, mengumrohkan, bahkan bisa bla 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 bla. Nah itu. Nah setelah orangnya tertarik, oh ya seminarnya itu biasanya kapan gitu ya. Ibu jangan jelasin semua, cukup Bapak Ibu minta nomor teleponnya. Ya, Bapak Ibu minta nomor teleponnya, lalu Bapak Ibu sampaikan. Ibu gini aja, saya minta nomor telepon Ibu, kalau ada seminar terdekat, saya akan menghubungi Ibu baik SMS atau WA. Ini kartu nama saya. Bisa saya minta nomor teleponnya gitu. Setelah itu langsung di miss call atau di WA langsung. Sudah masuk ya Bu, itu nomor saya. Begitu ya. Nah, perlu kita ketahui dari data, dari riset bahwa poin menjadi sahabat ini dalam strategi marketing apapun itu mencapai 83%. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bisa menjadi sahabat, maka 83% bisa terjadi closing. Ya, baik closing hadir ke seminar maupun closing bisa daftar gitu ya untuk berikutnya itu. Nah, yang 17% apa Mbak? Yang 17% adalah kita pintar menggali kebutuhan calon jamaah. Itu 17% saja. Jadi seringkali ya kita orangnya nggak begitu butuh kadang-kadang. Tapi karena dia nyaman dengan kita tawari apapun dia akan mau. Nah itu ya. Jadi 17% ini meskipun hanya 17% kita harus maksimalkan. Saya sering mencontohkan kalau Bapak Ibu belanja. Bapak Ibu belanja ya. Bapak Ibu belanja di mana Bapak Ibu? Di supermarket misalnya. Atau Bapak Ibu belanja di Matahari dan lain sebagainya. Bapak Ibu lagi cari-cari. Terus habis itu ada tiba-tiba sales yang datangi Bapak Ibu, marketingnya langsung bilang, Ibu ini ada diskon. Ada diskon 50% plus 20% Bu. Ini bagus sekali bajunya. Ini ya ada renda-rendanya. Ini cocok Bu gitu ya. Sedangkan ibu nggak nyari baju perempuan. Ibu nyari baju anak-anak. Loh kan? Nggak masuk kan? Nah kayak gitu Ibu. Jadi jangan langsung to the point. Gali kebutuhan. Coba kalau salesnya tadi cerdas gitu ya. Sebelum menawarkan akan nanya, Ibu bisa saya bantu? Ibu mau cari apa? Saya mau cari baju laki-laki. Umur berapa Bu? Atasan atau bawahan? Nah kita mengarahkan orangnya bisa langsung pilih nggak? Bisa langsung belanja nggak? Nah sama kayak gitu. Jadi Bapak Ibu jangan langsung misalnya Bapak Ibu silaturahim ke rumah orang gitu ya, ke rumah calon jamaah atau ke rumah saudara yang mau Bapak Ibu silaturahim haji dan umroh. Bapak Ibu dari awal datang gitu ya, basa-basi cuman sebentar, habis itu langsung dibukain buku UKB atau dibukain laptop, dijelasin dari awal sampai akhir. Ini loh, ini saya mau mengenalkan Armina Reka Perdana. Armina Reka Perdana ini. Itu ibaratnya Bapak Ibu hard selling. Nggak ada orang yang suka dengan hard selling. Maunya dengan soft selling. Soft selling itu artinya apa? Menjual tanpa menyadari bahwa orang itu sebenarnya kita ajak untuk membeli produk kita. Nah, caranya gimana Mbak? Bapak Ibu sangat mudah sekali. Saat menggali kebutuhan calon jamaah ini, ketika Bapak Ibu mungkin silaturahim di rumah calon jamaah Bapak Ibu setelah kenalan ya, terus silaturahim, kenalan di Facebook, kenalan online, Bapak Ibu silaturahim. Bapak Ibu bisa lihat keliling sekitar. Nah, seperti kemarin contoh ya, saya gitu lihat ada begitu banyak gambar Ka'bah, ada foto-fotonya. Nah, berarti orang ini sudah pernah pulang dari Baitullah. Nah, itu kita bisa nanya, oh alhamdulillah ini ya sudah sampai di Baitullah. Kapan kira-kira
kapan ini fotonya diambil. Nah, nanti dari situ akan cerita, oh subhanallah seneng ya gitu, gimana rasanya, miracle-nya apa setelah di Baitullah gitu. Karena biasanya miracle-nya begitu banyak. Contoh gitu ya, kalau biasanya banyak orang daftar, duit aja nggak cukup untuk berangkat, tiba-tiba dilunasi aja sama Allah. Nah, itu biasanya orangnya suka, orangnya akan cerita pengalamannya mereka. Sering dengerin aja, jangan banyak kita yang bertanya. Itu cara menggali kebutuhan. Atau yang kedua, Bapak Ibu lihat ada gambar Ka'bah besar. Bapak Ibu sudah tahu kalau orangnya memang mungkin belum umroh gitu ya, atau mungkin belum haji. Bapak Ibu bisa nanya, ini ya Pak, gambar Ka'bahnya bagus, itu beli langsung di sana kah gitu. Misalnya, oh enggak Mbak, saya belum pernah ke sana, kebetulan ini beli di sini aja gitu. Oh, belum pernah ke sana ya gitu. Kenapa kira-kira? Nah, kapan kira-kira mau ke sana? Nah, itu kan bisa buat menggali kebutuhan. Misalnya Bapak Ibu tanya jumlah keluarga. Nah, itu nanti akan bisa untuk nge-push kita, orang ini cocok untuk kemitraan berapa. Jadi kita bisa punya gambaran gitu ya, punya gambaran ke depan bahwa orang ini kira-kira butuhnya itu di mana. Gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu Bapak Ibu bukan salah masuk ya, tapi artinya Bapak Ibu lupa menggali kebutuhan ini. Contoh misalnya, ketika orang mengalami banyak hutang dan lain sebagainya, ya Bapak Ibu bisa masuk dengan ibadah. Janji Allah, barang siapa ke Baitullah maka Allah akan gini. Lalu edifikasi leader-leader yang Bapak Ibu baca di buku KB kan banyak, yang mulai dari awal terlilit hutang dan lain-lain. Justru dengan Baitullah, insya Allah janji Allah benar adanya. Loh, tapi kalau nggak ada uang gimana? Bapak Ibu mulai masuk ke program solusi. Di Armina Reka Perdana ada program solusinya seperti ini. Umroh bisa gratis, ya bahkan ada kesejahteraannya. Begini diceritakan begini, nggak usah dijelasin. Satu orang dapat 1,5 juta, nggak usah dulu. Ketika orangnya belum pernah ke seminar. Nanti ketika orangnya nanya, kok bisa dapat segitu, kok bisa? Gini aja loh, hadir di seminar supaya kamu paham. Kita nggak pernah tahu Allah ngasih petunjuk dari mana. Siapa tahu seminar The Miracle of Baitullah ini, cara Allah akan membalikkan kehidupan kamu dan kehidupan aku juga terutama. Karena aku juga dari awal bukan dari kecukupan gitu ya untuk ke Baitullah, tapi dari sesuatu yang rasanya tidak mungkin, tapi akhirnya Allah memudahkan melalui wasilah Armina Reka Perdana. Ikut saja, dengerin saja. Kalau memang bermanfaat pakai, kalau nggak bermanfaat minimal kamu punya ilmunya daripada nggak sama sekali. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi gali kebutuhan calon jamaah. Misalnya nih, ada jamaah yang pingin cash gitu ya. Bapak Ibu cenderung masuk ke menabung gitu ya, program solusi menabung, atau masuk ke dapat jamaah. Mereka nanti apalagi di presentasi gitu ya, nggak dihadirkan ke seminar, mereka nanti akan berpikir, loh aku ini cari umroh mau berangkat cash gitu, kok disuruh nyari-nyari jamaah. Akhirnya mereka menolak di awal. Nah Bapak Ibu harus gali kebutuhan. Setelah gali kebutuhan, Bapak Ibu bijaksana, orangnya dihadirkan ke seminar dengan cara pendekatan seperti apa. Insya Allah meskipun gali kebutuhan ini 17%, tapi jika Bapak Ibu maksimalkan secara maksimal, ibaratnya memberikan secara maksimal 17% dan 83% menjadi sahabat, insya Allah ada 100%, maka Bapak Ibu akan mudah syiar di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa komen, subscribe atau like. Subscribe itu berlangganan ya, jadi Bapak Ibu nanti dapat informasi-informasi terbaru lagi, dan Bapak Ibu like jika Bapak Ibu menyukai atau bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.